Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Ada bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Biru dengan kaos hitam, Bro Ayung dengan kaos putihnya. Biar imbang ya Bro Ayung, agak terangan sedikit gitu. Oke, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks, itu terima kasih banyak. Lumayan gitu ya Bro Ayung. Monggo Bro Ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Saya mau langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Baik, ini ada sebuah cerita dari Mbak Murtini. Mbak Murtini itu adalah ibu satu anak. Namanya Ninda, umurnya 4 tahun. Anaknya? Anaknya. Atau ibunya namanya Ninda, anaknya namanya Murtini gitu. Kasian gitu ya. Iya. Murtini, Ibu Murtini atau Mbak Murtini itu usianya di tahun ini 36 tahun. Berarti kalau kejadian 2 tahun yang lalu ya sekitar berarti 34. Ninda itu umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Berarti sekarang, menikahnya lumayan cukup tua ya, sekitar 29 begitu. Atau apa. Kalau langsung punya anak ya. Kalau agak telat, agak dijeda begitu ya. Iya. Dijeda dengan sendirinya begitu. Nah, waktu itu saya mengalami peristiwa horor, Mas. Pertamanya ya karena keadaan itu, situasi waktu itu saya galau. Kenapa saya galau? Karena saat itu saya dipaksa, ya mau nggak mau gitu, harus ngikutin suami pindah ke daerahnya Mas, daerah sini ke Tegal. Aslinya kan bukan Wonogiri, aslinya Wonogiri. Saya bukan nggak mau pindah begitu ya, kemanapun namanya seorang istri, rumahnya ya suami. Surgaku rumahku ada surgaku ya, rumahnya ya suami. Makanya saya kemanapun suami saya ikut manut. Tapi orang tua saya waktu itu lagi sakit di Wonogiri. Wono itu hutan, giri itu batu hutan. Yang ada batunya. Iya. Kan banyak tebing di sana. Oh gitu ya, Bi ya. Tapi begitupun saya alot banget, saya nggak mau pindah ke sini. Tapi orang tua yang justru lagi sakit, justru dia yang malah ngompor-ngomporin supaya saya ikut pindah sama suami kayak gitu loh, karena saya nggak apa-apa gitu katanya, yang penting kamu manut sama suami, malah nanti emak cepet sembuh. Kamu manut nanti balikannya emak cepet sembuh. Udah sana ikut. Saya bimbang, di sana tuh cuman ada bapak, ada adik saya kan udah pada, ada yang kuliah, ada yang udah bersuami begitu kan, jadi nggak ada yang rawat. Bapak aja untuk bikin tes segala macam masih saya yang buatin. Tapi kedua-duanya memaksa saya supaya ikut sama suami. Singkat cerita, saya pindahlah ke Tegal di daerah Dukuturi. Di daerah Dukuturi sana. Saya nggak mau nyebut kampungnya apa, Mas, tapi dekat kampungnya situ. Ya, saya tahu. Terus akhirnya saya pikir nanti bakalan nempatin rumah mertua, ya bareng-bareng lah, walaupun ramai orang. Ya nggak apa-apa wis. Nanti masalah kalau ada singgungan sedikit lumrah, yang penting saya bisa ngalah. Tahu-taunya udah dipersepin sama suami nempatin rumahnya mbahnya. Jadi dulunya suwung. Tapi meskipun suwung, saya pas datang ke sana juga terawat gitu loh. Rumah-rumah kuna Gemihen dulu itu yang foto-fotonya tebel-tebel. Terus lantainya juga kelihatan bukan hari itu disapu, tapi memang biasa dibersihin. Gitu. Biasa bersih, lingkungannya bersih. Tetangga juga enakan, langsung pada tahu loh. Padahal saya kalau dulu ke sana itu lagi nikah dan lain, namanya nggak panjangan saya Murtini itu nggak disebutin. Saya malah nyebutnya saya Ayu, pada manggil itu tahu nama saya Murtini. Mbak Murtini wis anjuk wis teka, pada salam-salaman. Saya juga nggak lupa bawain oleh-oleh kan. Itu yang dituju mungkin. Ya nggak begitu, Mas, tapi saya senang sambutannya tetangga-tetangga. Jauh dari rumahnya ibunya suami lumayan, ada 25 meteran. Tapi kalau ibunya suami itu agak ke depan dekat jalan, dia itu masuk gang, nanti di belakangnya itu, seingat saya dulu pernah diajak nyari buah-buahan sama suami, lagi baru pengantin baru, itu kebun luas banget, nanti berbatasan sama desa tetangga. Nah, saya masuk ke rumah itu yang tadinya ya ganjel pikiran ibu, pikiran bapak di Wonogiri, pas sampai di sana itu kayak semuanya buyar dan kok nyaman banget sih, beda kayak dulu, ya kan, beda kayak dulu. Dan anak saya tuh langsung metikin buah-buahan, main apa itu kembang-kembang di depan banyak.
sini Ndu main sama Mbah itu. Orang-orang sana ya pada ngajakin main anak saya, ada anak kecil juga langsung akrab. Wis kan suami juga kelihatan puas. Wah ya menang, seakan-akan begitu. Saya ngajakin kamu tuh nggak bakalan dibikin nggak enak. Pas masuk ke dalam rumah semuanya bersih, perabotan semuanya tuh rapi, sampai ke belakang juga air-air udah terisi semua, kayaknya dipersiapin bener-bener lah saya mau pindah ke situ. Cuman kata suami ada beberapa nanti yang bakalan kita beli, termasuk lemarinya Dedek katanya begitu. Oke lah, saya bersih-bersih, dibantu sama saudara, dibantu sama tetangga, sampai makan-makan bareng itu selesai lah, sholat segala macam itu ya, sampai jam 2 baru pada bubar. Dan saya itu baru merasakan, kok hening ya. Suami itu langsung cabut lagi, dia ke rumah orang tuanya, mau ada yang diurusin. Siang. Saya cuman berdua sama Ninda, kok hening begini ya. Rasanya lama-lama yang tadinya banyak orang itu kan hangat ya. Pas berdua kok senyap banget, sunyi itu. Padahal di ruang tengah Mas, di ruang tengah dan TV nyala waktu itu. Akhirnya saya nggak takut kebakaran gitu, nyala gitu. Iya ya, nyala ya. Hidup jalan-jalan. Nanti jalan-jalan beranak pinak gitu ya. Iya ya. Susah. Istilahnya susah, jangan kita bahas. Akhirnya saya di saat yang hening-hening itu justru saya ada semacam pengen nyari-nyari jawaban kenapa hening. Itu ngaco pikiran ngaco loh. Kayak nantangin sedikit lah seperti itu. Saya nyari-nyari nggak tahu mau nyari apa. Semua ruangan saya tengokin, yang bisa dibuka saya buka. Dulu mungkin di sini mbahnya. Saya kan nggak pernah lihat fotonya kayak apanya. Kayaknya mukanya mirip nggak ya sama suami. Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Kalau ini di Sompangan, berarti pernah ada orang jemur di sana. Ada paso-paso gede. Katanya dulu tukang tempe. Berarti di sini pernah buat bikin tempe. Iya, kayaknya ada aroma tempe. Lebaynya seperti itulah. Saya dan sumur-sumur masuk ke rekan gede. Cuman sekarang udah ada sanyo, udah ada ada sanyo, ada Toshiba. Toshiba itu mirip merek ya, Bi. Polygon ada atau apa itu. Polygon. Sebutin aja semua merek gitu. Itu ada. Namanya apa sih, Bi? Pompa air. Aku mau ngomong gitu itu aja susah banget, kebiasaan. Tunggalnya orang gitu kalau mau motor apa aja Honda. Bi. Akhirnya itulah saya tengok iseng pol kan mentok, pintu belakang saya buka. Di belakang itu kayak dulu apa enggak? Saya buka kan, itu mungkin ya jam-jam mendekati asar lah. Saya buka itu nggak lama itu azan, tapi saya benar-benar saya keluar, saya buka begini langsung jelebtek itu melihat ke belakang. Ya Allah, masih ada alam kayak gini loh di desa. Yang saya pikir di depannya itu rame, banyak orang, banyak rumah. Di belakang kok ada kebun yang rungkut, bener-bener nggak terawat itu Mas. Ya saya paham daerah situ, saya bilang begitu. Padahal kan daerah Wonogiri juga ya ada lah, banyak juga. Ya nggak apa-apa, sah saja. Gitu. Sawahnya mungkin di sana di kotanya, bisa jadi. Ini tumbuhan apa padahal bisa. Tidak apa-apa, lumrah ya Mbak ya. Akhirnya dibukalah pintu, saya ngeliat ke sana. Kok serem banget ya. Itu dulunya apa nggak pernah ada orang di sini, apa nggak pernah kesentuh, ini tanahnya siapa begitu kan. Tahu-tahu mungkin kaget karena itunya, karena saking rungsepnya aja kali ya. Iya, saya saking rungsepnya itu di sana pemandangan yang sangat menarik buat mata saya itu, atau saya yang tertarik ke dia gitu ya. Itu ada pohon randu yang besar-besar banget dan jaraknya mungkin dulu benar-benar ditanam ini jaraknya diukur banget. Jadi antara 7 meteran, iya, simetris banget. Itu bawahnya kan ada lancip-lancip itu ya. Duri-durinya itu sampai mungkin setinggi saya itu masih ada durinya. Wih randu kok hidup banget. Kapuknya pada keluar dan banyak yang jatuh berserakan. Ada lah di pikiran saya. Kalau saya nggak malu, itu kapuk tak ambilin buat bantal, lumayan empuk banget gitu. Ada pikiran begitu. Saya akhirnya masuk, itu azan kan, setelah azan selesai, saya masuk. Itu gobloknya saya ya Mas, saya bisa nggak inget Ninda itu ngikutin saya. Ninda ikut keluar ke belakang Mbak. Iya. Oke. Sekali lagi. Ya. Nggak jadi. Gimana? Nggak usah. Ninda ngikutin. Iya, ternyata Ninda kan ngikutin saya. Untung sampai nutup pintunya nggak pas masuk.
Enggak sih, enggak begitu saya kunci, cuman saya tutup sedikit begini ya. Mungkin rencananya nanti kalau saya nyapu-nyapu, entah barang bawaan saya nanti ada sampah, saya mau buang ke belakang. Begitu ya, tapi saya masuk begitu aja nggak inget ada anak ngikutin. Itu saya bukain tas, bukain bungkusan oleh-oleh, nanti mau tak bagiin sama tetangga. Lah, itu lama ada nyapu-nyapu segala, saya bener-bener blank, nggak inget saya itu ada anak. Perasaan lagi main sama suami. Itu sekitar jam 5 lebih. Tahu-tahu dari belakang itu ada suara lari kecil. Teplak, sendalnya itu ya diubin tiga, teplak. Ke arah saya, mama, aku dikasih ini. Itu dari belakang, dikasih apa? Pas dia udah deket, kayak orang girang begitu, bocah girang banget, dikasih ini. Aku dikasih ini, dikasih sama siapa? Kamu dikasih apa? Dikasih ini, dikasih uang, katanya begitu. Dikasih uang di belakang. Sama siapa? Sama Mbak Uti. Sama Mbak Uti itu nenek-nenek, sama nenek-nenek. Uang apa? Saya dikasih uang katanya buat jajan. Tapi yang saya lihat yang dipegang daun, bukan uang. Uang mana uang? Ini kok jadi kayak gini mah? Kok jadi kayak gini sih? Tadi uang loh, Rewel bocah 4 tahun, gimana sih bocah aktif? Kok jadinya kayak gini? Mam nggak tahu, kamu jangan ngarang. Kadang-kadang anak saya kan mainan dodol-dodolan gue loh. Jual-jualan, iya kan kayak gitu. Siapa tahu ngarang, saya pikir itu kok dia kayak ngeleg-leg gini, kayak orang sedih, kecewa gitu loh. Ya udah, nanti kamu dikasih uang sama mama, terus ajakin tetangga sana. Itu tadi kan ada anak kecil beli apa kayak keluar, saya kasih uang, terus dia jalan keluar. Beranian lah anak saya si Ninda itu. Dan nggak lama itu bawa es krim yang murah-murah itu yang 2000-an. Untung bawa es krim ya. Kalau pulang bawa sanyo gimana? Angel ya. Apalagi bawa tronton. Pas masuk ke dalam rumah itu, saya udah anteng aja. Pas malamnya itu habis maghrib, suami nggak pulang-pulang. Anak saya itu tak ajak maghriban, cuman dia nggak sholat, cuman duduk di samping saya mainan boneka-bonekaan. Begitu saja saya nggak memperhatikan, tahu dia menggigil, menggigil bener-bener nyampe ini getar semuanya di pojok ruangan, kayak iya mau melu, aku nggak mau ikut, nunjuk ya ke arah pintu yang terbuka di belakang saya. Kamu kenapa nak, Mbak Utinya mau ngajak mah, mau ngajak saya, nggak mau, malam besok aja. Dia ngomong besok aja. Orangnya kayak apa? Dijelasin kalau orangnya itu pakai baju kayak Mbak Utinya dia di Wonogiri, ya baju wong Jawa lah, kebaya pakai jarit. Cuman tuaan yang ini tua banget. Baik apa enggak? Saya nanya-nanya ngikutin anak saya, baik apa enggak? Nggak tahu. Dia ngomongin baik, tapi jawabnya nggak tahu, karena mungkin ada maksanya mungkin ya dia. Akhirnya anak saya mengigil, nggak mau. Tas saya pegang badannya udah langsung panas banget. Itu kok kayak gini nak? Apa saya pandangannya dokter habis perjalanan jauh makan es krim. Ya kan, sadang saya ngubung-ngubungin kayak gitu. Saya enggak bukan orang begitu mas. Saya ambil paracetamol, saya ambil macam-macam kotak obat ya, saya kasih minum ke anak saya. Dan sekitar jam 9-an malam suami saya baru pulang, saya langsung entek tak labrek. Uang kok orang nalar katanya, baru pindah ke sini langsung ditinggal begini. Iya, kalau saya dicapuk, kalau dia orang Tegal bisa ngomong begitu. Waduh kan gitu kan. Lain sama istri aja lupa. Bukan begitu, belum selesai. Nah bocah kenapa kayak gitu? Jadi udah diselimutin, ada ininya juga. Yang kemarin kan ada yang versinya ini ya. Loh sakit mah? Ya sakit, sana tengokin. Duh kok panas banget begini, ngigau. Masih kadang-kadang mau ikut tapi merem, nggak mau ikut. Mbak Uti nggak mau, Mbak Uti jangan tarik-tarik kaki saya, katanya begitu. Ki bocah kena apa? Kesambet apa ya? Ada teman-teman ngomong gitu. Jangan ngomong kayak gitu, aku nggak suka. Baru kita tinggal di sini, jangan macam-macam. Aura ding, mau makan es, tadi makan es. Iya es krim, oh pantas. Kayak gitu kan. Wes akhirnya malam itu kami lalui dan anak itu rada turun, demamnya ada turun. Terus pagi-pagi saya bersih-bersih biasa, suami juga keluar lagi, ketemu sama kawan-kawannya yang paling nggak saya suka.
wong saya itu baru tinggal di situ, mbok yang mau mancing nanti ya kalau ada senggang-senggang waktu. Saya itu lagi adaptasi, disamperi kawan-kawannya, kalau matanya itu baik-baik ngeliatin ke saya seolah-olah mau nelen gitu. Sampean modelnya kayak gitu sih mbak, saya bilang gitu kan. Iya mas, matanya jeli-jeliman. Akhirnya di scan kayak gitu. di scan mungkin mereka punya kacamata khusus kan. Di scan. Akhirnya wis mana lah mancing terserah rono mancing rasa balik sisan. Aku ngomong kayak gitu. Suami berangkat, saya beres-beres lagi, masih ditemenin sama tetangga. Akhirnya ya peristiwa yang kemarin tentang bocah tak ceritain sama tetangga. Itu ada yang namanya Ibu Surti samping rumah, dia tinggal sama anaknya ada satu. Terus suami teman anaknya itu masih sekolah SMP-an lah, cucu mungkin malah ya. Saya cerita begini, Bu, anak saya ya Bu, kemarin katanya dikasih uang, sampean ngasih uang. Nah kan dia nenek juga Bi. Murah mbak, nggak pernah, saya nggak ngasih uang, malah anaknya situ yang bawa uang buat cucu saya itu beli es. Itu sih sore, itu sebelum ya itu ya sore sih, tapi ya jam-jam 4-an lah. Sampean ke belakang rumah apa enggak? Orang mbak. Tapi saya ajak cerita, si ibu itu mukanya udah angel, udah kayak semacam dia tuh khawatir begitu loh. Kayak tahu sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Bu, aku takut ya Bu. Lah bocah kamu mana? Sini Nindanya mana? Sakit. Langsung kayak gitu. Wong wingi sehat jere, katanya begitu. Sakit. Yuk tiliki. Dia itu yang ngantrang masuk ke rumah, kayak ya dulu itu rumah biasa buat dijagi-jagan gitu ya. Akhirnya kok panasnya kayak kie ya, wingi sehat. Ceritanya bagaimana? Kemarin saya kan keluar jam berapa? Asar, wayang asar. Saya nggak kalau anak saya ikut keluar ke belakang. Aduh, dia langsung ucapannya kayak gitu. Aduh. Nah terus saya lupa wis beres-beres, dia itu bawa ini daun, katanya dikasih duit sama nenek-nenek, sama mbah-mbah. Lah cilaka temen Dani kayak gue, kok seperti itu, kok ada yang ngasih begitu. Lo ada apa Bisur? Ngomongnya apa ibu siapa tadi ya Pia? Surti. Iya Ibu Surti. Kenapa? Oh nggak apa-apa kok ngomong kayak gitu. Pengen kenal Dean, ada bahasa pengen kenal Dean. Saya asumsinya goib ini pasti. Pengen kenal berarti penghuni sana. Tapi tak buang jauh-jauh itu. Nyatanya anak saya itu pas duhur bangun maam, terus badannya itu udah mulai adem, mulai reda. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Suami nggak pulang-pulang, mau maghrib orang mah telepon atau apa ya nalar. Itu ternyata baiknya lagi di sana, di Wonogiri. Di sini aslinya begini suami. Nanti wis urusannya belakang, yang penting anak sehat. Pas saya itu masak sore, ini langsung aja kita cepet-cepetin aja Mas. Masak sore, anak saya itu ada perubahan begini. Dia itu ya memang masih sakit, tapi sesakit-sakitnya Ninda, dia tetap cangkemnya kayak orang meriang, mulutnya tetap rewel. Itu banyak diem, terus ngomongin saya, misalnya mau ke dapur, terus ada ini kayak lontrongan lah, orang rumah dulu kan banyak ruangannya. Terus mau ke sana, dia nyetop, jangan ke situ, ada begini, ada begitu. Dia nunjuk, jadi kayak orang bisa punya penglihatan begitu loh. Loh, kenapa sih nak? Ada bocah kecilnya di sana di ruangan itu, segede aku tapi setan, bisa cetang ngomong setan. Emang kayak apa? Gue pingin tahu banget, gue pingin begini. Aduh kamu jangan kayak gitu lagi. Sejak kapan kamu ngomong begitu? Saya langsung jangan-jangan ini cucunya Bi Surti yang ngajarin. Aduh mulai nanti jangan diajak main dulu sama bocah itu kan. Nah terus sampai sore Mas, itu mendekati maghrib pun dia selalu ngomong begitu. Di sumur ada pocongnya, di ruang sebelah itu ya kayak semacam ya tadi gudang lah buat naro, ada sepeda-sepeda lama di sana. Itu di sana ada perempuan cantik tapi mukanya separoh, medeni kabeh nggak ada yang enak. Anak saya ngomong nyantai, badannya panas banget, anget lagi. Malamnya panas banget, malamnya panas banget. Wis kan akhirnya saya itu, suami udah pulang tuh habis maghrib. Aku orang ngerti Mas, caramu piye Mas? Yang jelas iki bocah kudu mari, harus sembuh. Dan itu bisa nunjuk-nunjuk. Ini dari kapan anak kita bisa ngeliat begitu? Tolong cariin obat
mau dukun, mau mbah, mau siapa, yang penting anak saya sembuh. Akhirnya kayak nggak ada mikir dia itu usaha apa begitu ya. Saya pegang nomor telepon mertua saya telepon mertua, mau kondisi katanya saya usaha dulu. Saya telepon, orang apa kah biasa di sananya ngomongnya gitu, nyebulin banget. Nggak apa-apa, itu biasa. Namanya orang baru katanya, nanti juga nggak. Wis, saya janji nggak bakalan telepon lagi begitu ya, kecuali dia mertamu saya anggap ibu, kalau enggak ya udah. Saya orangnya kayak gitu mas, ya mbak. Nah, kejadian begitu saya rasakan ya, anak sering ngeliat ini itu. Panasnya itu setiap sore sampai malam panas lagi. Paginya main sama anaknya, bisuti cucunya biasa aja. Cuman matanya jadi bisa ngeliat hal-hal yang nggak kelihatan. Wis kan, akhirnya di hari kelima saya itu antara tidur dan terjaga. Lagi-lagi nungguin suami mancing. Kali ini gara mancingnya malam. Katanya ikan itu apa ya, yang gede-gede itu. Sama kawan-kawannya yang sering nelanjangin saya pakai matanya itu. Oh, yang punya kacamata itu, kata situ ya. Iya, saya karepe, saya udah marah banget. Itu saya nungguin suami pulang. Padahal baru jalan 1-2 jam ya. Tahu-taunya mancing itu katanya sampai pagi. Ya kan cuma-cuma saya nungguin, nyender di tembok kamar lah. Kalau anak saya tidur di sana, lagi dia panas, masih panas. Tuh di sana itu saya entah mimpi atau enggak, saya melihat api, kobaran api itu gede banget, dan satu pemandangan yang di sana saya nggak luput. Di tengah-tengah kobaran api itu ada pohon randu itu, tapi separuh, jadi yang lancip-lancipnya udah nggak ada. Masih kelihatan hijau sih mas, agak geseng-geseng dikit. Api itu gede banget, jadi seluas mata saya memandang itu, di sananya itu saya lihat kobaran api banyak banget. Terus saya urut-urutin, di sananya pada api gede begitu, saya panas, tapi aturan kalau di alam aslinya saya kebakar dong, atau misalnya saya nggak, jangan di situ. Kalau di situ saya ngeliatin begini, saya urut-urutin api ini sampai mana. Pas saya nengok ke belakang, itu belakang rumah saya, berarti pintu belakang. Berarti kan itu memang yang kebakaran di belakang. Saya langsung bangun, astagfirullahaladzim, kok saya ngimpi kayak gini. Anak saya tuh lagi mau melu, nggak mau ikut Mbak Uti, nggak mau ikut Mbak Uti. Saya langsung ngomong, Mbak Uti, wes toh jangan cakek-cakek anakku, mau urusanmu dewe. Saya ngomong begitu, saya berani bacain surat-surat pendek yang buat ngusirin jin lah, seperti bisa saya. Tapi ada keanehan begini, ketika saya habis menceracau, anak saya mendingan sih, saya mencium bau, entah itu mirip sama ayam bakar, tapi mirip juga sama ya sesuatu yang gosong-gosong tapi daging, kayak bau daging terbakar lah kayak gitu. Tapi tipis banget, baunya tipis banget. Kayak mambu apa ya? Apakah itu di sana saya mulai pakai obat nyamuk bakar itu ya? Apa nempel di sesuatu, jajannya anak saya, apa sosis atau apa? Nempel apa? Saya akhirnya keluar dari kamar, ngikutin bau daging ini loh, di mana makin lama makin ke belakang tuh makin kencang baunya. Saya itu mentok di kamar pintu belakang, pintu belakang, setelah sompang pintu belakang. Di situ saya nggak berani keluar sama sekali. Itu belakang yang mau ke kebun. Iya, saya nggak berani sama sekali. Dan saya tahu hubungan sama ngimpi, yang kebakar itu di belakang. Saya nungguin suami, bisa balik lagi nungguin suami. Ternyata dia nggak sampai pagi sih, tapi ya jam 2-an baru pulang. Saya nggak ajak ngomong blas. Dia juga kayaknya nggak ada rasa bersalah, cuma megang anak. Panas maning ya Madani, seperti itu toh. Anak sege, nanyanya nasi. Aduh, anak biasa, tempat biasa. Saya nggak ajak ngomong, nggak saya gubri sama sekali. Paginya dia bangunnya siang, nggak enak banget masalah suami lah. Saya itu penasaran dengan mimpi saya. Pagi-pagi saya keluar buang sampah ke belakang rumah. Saya lihat pertama mula itu yang nggak lain nggak bukan pohon randu, tak persisin itu sama persis kayak yang di pandangan saya. Cuman ini kayak lebih besar gitu loh. Ini yang nyata lebih besar, itu agak kecilan. Tapi jaraknya segini-gini persis. Lah, wis kan. Kok makin sana kok saya jadi merinding begitu. Kayak ada yang memperhatikan loh. Ini oyotnya kan ya, akarnya itu kan tinggi-tinggi, yang lancip-lancip itu.
seakan-akan di belakang itu ada yang ngeliatin saya. Tapi saya dohirkan, jangan-jangan temennya suami saya itu ada rumah dekat. Nanti saya diapa-apain, saya nggak mau yang goib-goib. Saya langsung balik badan, mau nutup pintu. Ada suara dehem itu ini ya. Ada yang kayak gitu. Mendingan contoh ya, Bi. Kayak gitu. Suaranya nenek-nenek, suara nenek-nenek. Udah tua banget suara nenek-nenek lah dehem. Saya langsung nengok ke belakang lagi. Itu di akar itu kayak kayak gitu. Ada mas, ada nenek-nenek. Itu yang pakai kudungnya cuma diginiin doang. Rambutnya agak putih-putih begitu, tapi mukanya hitam. Mukanya madan hitam gitu loh. Kayak begitu kan. Saya cuma ngeleg-leg, tapi mulut saya sempat ngomong, "Siapa ya?" Tak tungguin hampir mau 2 menit 3 menit nggak ada apapun. Oh, perasaan saya aja. Saya masuk. Akhirnya suami udah bangun, saya ceritakan kejadian semuanya. Enggak wis, maring mus dedek nyacak takon, cuman kayak gitu doang. Nah wis, nyampe malam gak ada kejadian apapun. Paling ya tadi anak saya agak sehat, terus ngomong di sini ada itu, sana ada itu. Pas malamnya saya mimpi lagi. Itu kali ini di pelataran rumah saya. Ada yang bilang begini, Assalamualaikum. Saya perasaan di mimpi itu ada di ruang tengah. Ada yang Assalamualaikum siapa ya? Kalau Bisurti biasanya ngancang langsung tok masuk. Langsung nok lagi apa? Biasanya kayak gitu. Assalamualaikum, suaranya kayak lirih, terus kayak nahan beban begitu kan. Siapa ya? Saya keluar, ternyata itu ada orang nyuwun-nyuwun, Mas. Ada orang minta-minta. Dan itu saya tak mirip-miripin, mirip sama yang di Randu yang selep gitu loh. Yang itu, cuman dia orang tua biasa nggak hitam, keriput gitu ya, kurus. Terus dia itu tapi nggak bawa batok, tangannya juga nggak begini. Dia cuman nyuwun nok, ngomongnya seperti itu. Nyuwun kan berarti minta. Saya, Mbah siapa Mbah? Nyuwun, badai nyuwun nok, badai nyuwun. Saya mau minta apa? Saya langsung ngantongin begini, nggak ada duit. Yang di mimpi ya, nggak ada duit. Saya masuk lagi, saya ngambil itu 5 ribuan. Nih Mbah, mboten niku, nggak mau. Saya minta makan tuh ya wis. Oh minta makan. Tak lihat mulutnya rada ompong begitu ya. Berarti jangan lagu yang keras-keras. Saya tuh masuk Mas di alam mimpi, saya cedok-cedokin nasi. Tahu-taunya kaget ada benda jatuh atau apa. Saya bangun juga. Ternyata saya mimpi. Pas saya bangun itu sekitar jam 3-an, anak saya tuh lagi, "Nggak mau, kamu setan, aku nggak mau ikut, kamu itu setan, aku nggak mau ikut, Mbak, sana pergi, ini duitnya buat Mbak lagi." Anak saya itu megang apa daun lagi, dari mana gitu, daun itu dari mana? Wong, kalau ya saya orangnya bersihan banget wis, makan aja nggak boleh di kamar, entah itu jajan, jangan boleh jatuh, nanti ada semut. Itu kok bisa ada yang keselip loh, daunnya gede semacam daun nangka kering. Wong saya begini hancur, krak kayak gitu loh. Ini Mbah, duitnya buat Mbah lagi sambil terpejam. Saya nggak bangunin anak saya, bangunin suami. Lihat tuh anak kamu begitu. Kok bisa kayak gue mah? Bisa kayak gitu gimana? Dari kemarin saya ngomong apa? Saya maki-maki, berantem itu sampai mau subuh. Itu Bisurti di samping. Anak apa nok rame-rame? Kayak nakal apa primen lanangnya kayak gitu, Bi. Ikut campur kan. Bi, sini. Itu kan jendelanya cuman samping-sampingan, nggak ada sentongan doang. Nggak dikunci, depan terus saya buka. Saya curhat, ngelihat anaknya saya begitu, dibangunin nggak mau. Akhirnya mungkin Bisurti mau subuhan, pulangnya bawa ustad. Habis subuh. Langsung itu ada lagi loh yang aneh itu kan ada lagi sih daun itu dipegang anak saya. Masih megang lagi sebentar, iya. Bro. Oke, terus daunnya ada lagi. Ada ustadz ke situ datang. Dad, saya mohon Dad, tolong anak saya. Nggak apa-apa Bu, insya Allah saya bantu. Insya Allah kita doa bareng-bareng aja. Bocah bedut mancing-mancing. Suami saya dimarahin, saya senang banget. Suami saya dimarahin. Terus kayak Ibu Surti langsung yang dahulin omongan. Kayak kayaknya ini Samira Dad. Menang. Macam ngomong kayak gitu.
dia kayak ngerti banyak Bi Surti. Akhirnya oh ya wis, dikasih minum anak saya, diusap begitu, air mukanya langsung berubah, terus sadar, mama gitu, meluk ke saya. Pak Ustadznya ngomong begini, apa sih ini royal temen, bahasa Tegal, apa sih ini royal temen, jaluk apa, hari kapan jaluk apa gitu. Oh jaluk donga, oh jaluk fatihah, jaluk, iya engkau disampaikan. Nah kayak gitu tapi, jadi saya nggak begitu tahu maksudnya. Akhirnya sampai aja yang jelasin B itu udah ngomong-ngomong bahasa Tegal, saya belum hafal banget lah sama si Bi Surti. Akhirnya Bi Surti sih ngomong kayak gini, cara bahasa Indonesianya kayak gini, Nok. Dulu itu memang di belakang ada rumah satu gubuk, itu ada ini namanya ini Samira, tinggalnya di sana. Terus yang namanya orang tua ya kadang-kadang ada lalainya, itu kan runtah banyak banget. Nah, daun-daun sampah kering nyatu kan kayak sehamparan luas begitu. Nyulet ini bakar sampah, kelupaan, akhirnya kebakar semuanya, termasuk rumahnya sendiri, termasuk dia sendiri ikut kebakar Bi. Ya itu berita masa lalu. Kalau yang godain ya mungkin ya bukan dia kali ya, cuman tadi kalau bahasanya dia minta makan itu minta doa. Oh kayak gitu ya Dad, gak apa-apa, gak apa-apa. Oh itu yang tadi yang godain si setan itu, jelas setan. Akhirnya gimana nih? Ya ada B orang ke rumah yang baru, selamatan akhirnya. Terus ada doa Fatihah dikhususin buat Nyi Samira. Aman masa pendek katanya. Tapi ya saya setelah itu emang ada di situ 2 bulan, nanti ke Jakarta, ke Wonogiri, jarang di rumah itu. Tapi mobile mobile terus ya. Suaminya masih mancing? Masih. Kawan saya mancing. Oke. Itu udah selesai gini ceritanya. Selamat ya. Tapi bukan berarti saya yang ngeliatin Mbak itu loh. Bisa jadi. Oh bisa jadi ya. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Terima kasih Mbak Murtini ya. Terima kasih Mbak Murtini atas ceritanya. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.